sekalian, peneliti, ya, di samping itu juga ya banyak kan hal-hal yang dapat kita ambil pengalaman dari beliaunya kan ya. Monggo silakan, ya, monggo. Ya. Mau disebutkan Pak, biar nanti berkenalan itu. Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Taufik. Saya dari jurusan konservasi sumber daya hutan Fakultas Hutan. Jadi juniornya Prof. Hafid. Menarik sekali ada buku yang ditulis oleh beliau ini. Saya bukan ini ada dua jurusan saya, Prof. Hafid juga Pak Baikuni yang menjadi pembahas. Saya ingin dalam tanggapannya Pak Baikuni kan ada tentang bahwa buku ini wajib dibaca oleh para pebisnis untuk karena menggambarkan berbagai tantangan masa depan yang harus dipahami dan direspon para pebisnis. Nah, tapi karena mungkin Prof. Hafid saya dan Pak Baikuni di dunia akademik dan di sektor saya di Fakultas Hutan di bidang konservasi, berangkatnya justru dari bagaimana para konservasionis untuk melihat dunia yang berubah. Nah ini saya ingin moga-moga kan saya membaca bukunya Pak Hafid, siapa tahu nanti dapat prize-nya. Saya melihat apakah sudah termasuk dalam buku ini atau kalaupun belum mungkin menginspirasi beliau untuk menulis buku selanjutnya itu adalah bagaimana untuk menyiapkan para calon konservasionis atau orang-orang yang bekerja di sektor lingkungan itu untuk punya sense business tadi, karena seperti yang dipaparkan dari ketika pembicara dan pembahas ini, sehingga keterkaitan antara konservasi dan bisnis itu menjadi satu hal yang tidak bisa dipisahkan ke depan. Nah, juga menarik tadi Pak Tasir untuk yang wine dari kulit kopi dan saya juga melihat ke sana Pak. Kemarin juga ada cerita dari senior saya itu ada keinginan untuk membuat spa dari limbah kayu putih di Bundar. Saya pikir itu juga sesuatu yang masuk dalam kategori bisnis konservasinya Prof. Hafid. Namun yang jadi masalah menurut saya adalah pertama adalah bagaimana kita menyiapkan SDM yang punya sensibilitas seperti itu. Terus yang kedua, dari pengalaman beberapa teman yang mungkin jadi pemangku wilayah, misalkan di kawasan konservasi atau di KPH Botani, itu saya melihat mereka pertama mungkin sensitivitas bisnisnya kurang, terus yang kedua terlalu banyak jebakan kebijakan Pak, yang tidak memungkinkan mereka mengintegrasikan antara bisnis dan konservasi. Mungkin itu kalau sudah ada dalam buku, mungkin saya insya Allah ingin membacanya. Kalau belum, saya berharap ada buku lain, apakah dari Pak Hafid atau Pak Baikuni. Terima kasih. Assalamualaikum. Monggo singkat saja Pak, karena waktunya. Baiknya Mas, baiknya ini. Malaysia, Mas Iwan. Itu 7% yang dari penduduknya itu entrepreneur. Singapura mencapai hampir 14%. Indonesia 2% menurut statistik 2 tahun yang lalu ya. Oleh sebab itu sekarang ada program dari Dikbud yang mencoba mendorong mahasiswa untuk menekuni belajar bagaimana menjadi entrepreneur yang baik, yang handal, yang bisa malah melintang seperti saya tadi pagi melihat membaca koran itu ada PKDPA yang mendirikan Sinar Mas Group yang
orang kaya di dunia 100, dia nomor 76 kalau tidak salah ya. Harapannya adalah muncul dari kita, dari anak bangsa ini. Tapi ada satu hal yang memang anak bangsa yang mendominasi 230 juta rakyat Indonesia ini adalah orang Jawa. Maaf, ya ini minta maaf Pak Baikuni, kita memang muri-muri ya ono APE, tetapi juga kritik diperlukan. Nah, calon mantu siapa kuwi? Wah, ini pacar saya Bu. Wah, apa anu nih? Dia pedagang mobil. Oh, ora. Nak dia pegawai priayi wis kena tak wis ora usah ngelamar, aku ngelamarnya gelem. Masih ada semacam ini. Tapi bangsa, maaf, etnis yang lain dari Minangkabau, dari Riau itu Palembang itu memang luar biasa. Dan kebetulan Malaysia itu kebanyakan mereka dari imigran dari pulau bangsa kita ini di situ. Jadi memang yang akan datang perlu ditanamkan bahwa ini entrepreneur itu menjadi luar biasa dan itu harus didorong ke depan ya. Ini saya sanggup untuk membantu ikut melatih dan sebagainya kalau ada program itu. Hanya sayangnya kemarin Pak Ibnu jadi ketua program pengembangan bisnis UGM, tapi baru bicara-bicara dengan saya kemudian dilareni oleh Pak Senawi ya, dari yang lain. Jadi itu salah satunya, dan saya berharap bahwa calon-calon pemimpin ke depan juga ada sense of business, ada sense entrepreneurship. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan bagaimana memahamkan ya, saya kira ya memang pelan-pelan harus kita pahamkan. Dan tren ke depan itu kalau kita menggunakan pemikiran dari Profesor Cantona, yaitu Rector of the Global University, yang menulis ada megatrend. Yang megatrend itu ada 10 tren ke depan, antara lain adalah ke depan akan muncul ilmu-ilmu yang aneh gitu ya. Ya, ini saya pahami apa ilmuwan. Ternyata saya pahamkan bahwa memang ke depan itu akan muncul novelty, teori-teori baru ya, yang interdisipliner dan bahkan no disiplin. Jadi tidak ini monodisiplin, multidisiplin, bahkan ada interdisiplin, dan ke depan malah no disiplin. Ilmu yang dicari ini ilmunya dari mana? Tidak ditemukan ya. Itu yang jadi itu ada energi, ada kesehatan masa depan dan sebagainya itu ada di dalam buku saya membahas tentang itu. Saya kira begitu Pak. Terima kasih. Ada satu bisnis konservasi Pak yang justru yang jeli itu dari travel agent. Jadi di sebelah utara Gedung Pusat itu kan ada hutannya UGM. Ternyata Pak, kalau malam hari Minggu itu ternyata banyak orang asing itu yang nongkrong di sana, kepengen melihat burung. Ya. Yang di dunianya mereka itu tidak ada. Ya, tapi untuk kita ya biasa saja. Nah biasanya lalu wisata itu kan dinikmati oleh orang-orang yang jarang. Kemudian di daerah sebelah utara tuh